Kembali ke tanah air. Sepulangnya dari tanah Arab tak ada catatan resmi mengenai tahun kepulangannya, Mbah Kholil dikenal sebagai seorang ahli fik dan tarekat. Bahkan pada akhirnya, dia pun dikenal sebagai salah seorang kiai yang dapat memadukan kedua hal itu dengan serasi. Dia juga dikenal sebagai Al-Hafiz hafal Al-Quran 30 juz. Hingga akhirnya, Mbah Kholil dapat mendirikan sebuah pesantren di daerah Cengkubuan, sekitar 1 kilometer barat laut dari desa kelahirannya. Dari hari ke hari, banyak santri yang berdatangan dari desa-desa sekitarnya. Namun, setelah putrinya, Siti Hatimah dinikahkan dengan keponakannya sendiri, yaitu Kiai Muntaha, pesantren di desa Cengkubuan itu kemudian diserahkan kepada menantunya. Mbah Kholil sendiri mendirikan pesantren lagi di daerah Kademangan, hampir di pusat kota, sekitar 200 meter sebelah barat alun-alun kota Kabupaten Bangkalan. Letak pesantren yang baru itu, hanya selang 1 kilometer dari pesantren lama dan desa kelahirannya. Di tempat yang baru ini, Mbah Kholil juga cepat memperoleh santri lagi, bukan saja dari daerah sekitar, tetapi juga dari tanah seberang Pulau Jawa. Santri pertama yang datang dari Jawa tercatat bernama Hasyim Asy'ari, dari Jombang. Di sisi lain, Mbah Kholil di samping dikenal sebagai ahli fik dan ilmu alat nahwu dan saraf, ia juga dikenal sebagai orang yang, waskita, weruh sakdurunge winarah tahu sebelum terjadi. Malahan dalam hal yang terakhir ini, nama Mbah Kholil lebih dikenal. Geososiopolitika. Pada masa hidup Mbah Kholil, terjadi sebuah penyebaran ajaran tarekat Naksabandiyah di daerah Madura. Mbah Kholil sendiri dikenal luas sebagai ahli tarekat, meskipun tidak ada sumber yang menyebutkan kepada siapa Mbah Kholil belajar tarekat. Tapi, menurut sumber dari Martin van Bruinesen, 1992, diyakini terdapat sebuah silsilah bahwa Mbah Kholil belajar kepada Kiai Abdul Adzim dari Bangkalan, salah satu ahli tarekat Naksabandiyah Muzariyah. Tetapi, Martin masih ragu, apakah Mbah Kholil penganut tarekat tersebut atau tidak. Masa hidup Mbah Kholil tidak luput dari gejolak perlawanan terhadap penjajah. Tetapi, dengan caranya sendiri Mbah Kholil melakukan perlawanan. Pertama, ia melakukannya dalam bidang pendidikan. Dalam bidang ini, Mbah Kholil mempersiapkan murid-muridnya untuk menjadi pemimpin yang berilmu, berwawasan, tangguh dan mempunyai integritas, baik kepada agama maupun bangsa. Ini dibuktikan dengan banyaknya pemimpin umat dan bangsa yang lahir dari tangannya, salah satu di antaranya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri pesantren Tebu Ireng. Kedua, Mbah Kholil tidak melakukan perlawanan secara terbuka, melainkan ia lebih banyak berada di balik layar. Realitas ini tergambar, bahwa ia tak segan-segan untuk memberi suuk, mengisi kekuatan batin, tenaga dalam kepada pejuang. Mbah Kholil pun tidak keberatan pesantrennya dijadikan tempat persembunyian. Ketika pihak penjajah mengetahuinya, Mbah Kholil ditangkap dengan harapan para pejuang menyerahkan diri. Tetapi, ditangkapnya Mbah Kholil, malah membuat pusing pihak Belanda. Karena ada kejadian-kejadian yang tidak bisa mereka mengerti, seperti tidak bisa dikuncinya pintu penjara, sehingga mereka harus berjaga penuh supaya para tahanan tidak melarikan diri. Di hari-hari selanjutnya, ribuan orang datang ingin menjenguk dan memberi makanan kepada Mbah Kholil, bahkan banyak yang meminta ikut ditahan bersamanya. Kejadian tersebut menjadikan pihak Belanda dan sekutunya merelakan Mbah Kholil untuk dibebaskan saja.